Selamat pagi Ibu, kami dari kelompok 2. Saya Adra Gratia Rambuluku, teman-teman saya Alfiana Muskanonvola, Maria Afriliani Dajoka, Yulita Laosewa, Veronica Rambulika, Natalia Dewi, Irene Dede, Jenny Taurumai, dan Rosalina Madilara. Kami akan membahas tentang kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh Indonesia setelah bergabung menjadi anggota UNCAC. 1. Kewajiban yang telah dilakukan oleh Indonesia yaitu 1. Perlunya percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 2. Keterlibatan masyarakat sipil dan aparat hukum atau Babin Kamtibmas dalam mengolah dana desa. Yang ketiga, pemerintah perlu membuka ruang keterlibatan masyarakat sipil dalam implementasi UNCAC seperti saat pengisian self-assessment. Yang keempat, perlihatkan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dan perlindungan bagi whistleblower. Yang kelima, mendorong transparansi penanganan perkara melalui pembentukan sistem tunggal untuk manajemen perkara melalui dari penyidikan sampai eksekusi. Yang keenam, terkait penguatan kelembagaan penegak hukum, perlu revitalisasi peran sentral authority baik secara kapasitas maupun organisasi. Yang ketujuh, pembentukan Satgas Pemberantasan Kejahatan di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bekerja secara ad hoc dan langsung di bawah Presiden. Yang kedelapan, penegakan hukum yang tidak tebang pilih bagi korporasi pelanggar ketentuan perundang-undangan di sektor sumber daya alam. Yang kesembilan, pemerintah perlu menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam dan mencabut izin tambang yang berstatus non dan CNC. Yang ke-10, pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi tentang beneficial ownership yang mewajibkan perusahaan menyebutkan siapa pemerintah memanfaat yang sebenarnya. Yang ke-11, pemerintah harus menindaklanjuti hasil temuan Ombudsman terkait konflik of interest pejabat negara yang memiliki jabatan rangkap. Yang ke-12, pembentukan regulasi tentang pencegahan konflik of interest bagi aparatur negara yang berpotensi melakukan trading of influence. 13. Pemerintah perlu membuka dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa serta memperkuat monitoring evaluasi LKPP. 14. Pemerintah perlu meningkatkan independensi kelompok kerja pengadaan. 15. Perlu adanya penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di pengadaan barang dan jasa melalui jabatan fungsional. Ke-16, pemerintah perlu mempublikasikan nama-nama perusahaan yang harus dalam daftar hitam atau blacklist. Yang ke-17, perlu dibentuknya regulasi tentang sistem pengelolaan anti-suap bagi unit penyelenggara layanan publik dan perusahaan yang mengikuti tender pemerintah. Yang ke-18, pemerintah perlu memastikan pelayanan perizinan dilakukan secara non-tunai. 19. Penerapan pidana korporasi bagi parpol yang melakukan tindak pidana korupsi. Yang 20. Pemberian sanksi bagi kandidat, tim sukses, dan relawan yang melakukan praktek money politis. Yang ke-21, mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol melalui audit BPK dan seluruh keuangan parpol termasuk dana
kampanye. 22. Penandatangan fakta integrasi bagi calon pejabat publik untuk meninggalkan posisinya bila di kemudian hari terbukti melakukan politik transaksional. Berikut 23. Anggota parlemen wajib mempublikasi laporan hasil kegiatan, riset, dan kunjungan kerja, termasuk pertanggungjawaban keuangan yang dapat diakses publik. 24. Mengubah semua regulasi dan tata tertib DPRD bertentangan dengan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.